Ini dia nih, pertama dan satu-satunya di Indonesia head unit mobil dengan RAM 12 GB. Penasaran kan head unitnya apa? Langsung aja yuk kita bahas. Oke Bermers, jadi kita lanjut ke spesifikasi dari si head unit Alpha 10 Pro Series terbaru ini. Nah, kita bahas dulu nih untuk bagian RAM-nya. Tadi kan udah dibilang tuh di depan ya, RAM-nya tuh 12 GB. Gede banget nih, pertama di Indonesia. Jadi memang ya, RAM-nya si Alpha 10 Pro Series ini berbeda dengan versi sebelumnya. Ini lebih gede nih, 12 GB. Dan untuk storage-nya itu 256 GB. Jadi bener-bener nih cukup banget lah kalau misalnya dipakai harian. Nah, untuk otaknya sendiri nih, si prosesornya juga ini udah di-upgrade. Kalau yang sekarang dia itu prosesornya itu pakai tipe ARM Cortex yang tipenya itu A76. Dan untuk kecepatannya sendiri dia itu 2,70 GHz. Kalau misalnya si prosesornya kenceng gitu kan, udah pasti kalau misalnya buka aplikasi mau 1, 2, 3 banyak gitu kan, ataupun main game-game berat juga itu bakal lancar banget karena prosesornya sendiri dia udah kenceng. Beda tuh sama prosesor yang gigahertznya tuh kecil gitu ya, itu udah pasti kurang lah. Pemrosesan datanya tuh nggak sekenceng yang gigahertznya lebih besar. Nah ternyata si Alpha 10 Pro Series ini dia Bluetoothnya juga udah di-upgrade tuh. Dia pakai Qualcomm aptX 5.4. Jadi versi ini itu bisa dibilang untuk transfer data nih jadi jauh lebih cepat. Kalau misalnya mau mirroring audio ke head unit lebih cepat, jadi kualitas audionya lebih jelas dan jernih juga tuh. Apalagi si head unit ini kan udah built-in DSP. Nah DSP-nya sendiri dia pakai chipset yang AK7738. Jadi untuk settingan DSP-nya sendiri dia 38 channel equalizer. Jadi kalau misalnya kalian mau custom audio secara manual gitu ya, biar menyesuaikan audio yang kita suka kayak pop, rock, jazz, itu bisa disesuaikan lah di bagian equalizer dari head unit ini. Nah, aku juga udah ngetes si head unit ini pakai aplikasi Antutu. Langsung aja yuk kita lihat gimana sih hasilnya. Nah, jadi hasilnya sendiri kurang lebih kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat untuk angkanya sendiri ini cukup tinggi ya di bagian CPU. Terus untuk memorinya juga ya bisa dibilang ini kenceng banget lah head unit mobil ya dibandingin dengan HP-HP kalian lah. Nah, karena si head unit ini tadi RAM-nya udah gede tuh, prosesornya juga udah kenceng banget. Langsung aja yuk kita coba tes main game. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih lagi di rest area gitu kan sambil istirahat, bisa lah nge-push dulu gitu kan satu game gitu kan. Tapi ingat kalau misalnya kalian main ini udah pasti harus lagi di tempat parkir kayak gini lagi istirahat. Jangan sampai main gamenya lagi nyetir, janganlah, itu bahaya. Nanti kenapa-kenapa, terus diganggu juga. Jadi dari layarnya sendiri, untuk Alpha 10 Pro Series ini, dia itu layarnya udah 2K True Tone Color. Terus udah QLED juga, jadi kalau misalnya kalian lagi parkir nih, kayak gini ya, mau sambil nonton juga enak banget, karena dari warnanya sendiri ini tajam, terus lebih natural juga warnanya. Dan yang paling penting, kalau misalnya kita nonton, nggak bikin mata kita lelah. Nah, jadi untuk tampilannya sendiri ya, si head unit ini kurang lebih kayak gini tampilan di dashboardnya Ignis. Nah, jadi yang dipasang ini ukurannya cukup besar nih, 10 inch. Tapi kalau misalnya kalian pengen pasang yang 9 inch juga, itu masih bisa ya. Tampilannya sendiri ini benar-benar ciri khasnya si Alpha 10 Pro Series. Jadi ini nggak ada nih di head unit lain, cuman head unit Pro Series ini cuman dia yang punya. Karena jujur nih ya, kalau dari tampilan menunya sendiri untuk si Alpha 10 Pro Series ini aku suka banget tuh. Tampilannya bener-bener user friendly dan tentunya modern juga. Jadi kalau misalnya kita mau buka aplikasi juga nggak bingung. Dan kalau misalnya kalian udah biasa pakai Pro Series, pengen upgrade pakai yang ini, nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan lah kalau misalnya dari menunya. Karena si head unit ini udah full layar nih ya, nggak ada tombol sama sekali. Kalau misalnya mau ngecilin volume, mau matiin layar, itu gimana dong caranya gitu kan, pasti ada yang nanya kayak gitu. Nah, si tombolnya itu ada di dalam layar, yang biasanya itu kalau disebutnya itu deckless, itu ada di mana tuh? Nah, ternyata ada di bagian bawah sini nih. Jadi kalau misalnya lagi dengerin lagu mau gedein volume, ada di sini ya tombolnya. Kalau misalnya setir mobil kalian udah ada steering wheel controlnya, ini bisa connect ke head unitnya, jadi nggak usah jauh-jauh gini nih, kalian tinggal turunin volume dari steeringnya. Jadi simple banget.
Karena si head unit ini dia udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi kalau misalnya aku nih mau pulang ke rumah gitu kan, nggak perlu ribet lagi nih kayak gini nih. Buka HP, terus lihat Maps-nya tuh di HP kan bahaya tuh sambil nyetir gini. Makanya aku langsung konekin pakai Android Auto. Jadi buka Maps-nya langsung dari head unit. Kalau misalnya nih aku mau dengerin lagu nih sambil di perjalanan, kita juga nggak perlu ribet-ribet tuh kayak misalnya loginin Spotify-nya ke head unit ini. Si HP-nya itu udah bisa full diakses dari head unit ini. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya tiba-tiba ada telepon masuk nih dari doi gitu kan, atau dari orang tua, ya kalau kalian nggak usah gini nih ya, halo gitu kan, nggak usah, bahaya, nanti kena tilang. Jadi kalau misalnya udah connect Apple CarPlay atau Android Auto, bisa langsung diangkat dari head unit ini. Makanya cobain pakai head unit ini nih yang terbaru. Apalagi spesifikasinya, makin hedon gitu kan, dibandingin HP kalian. Nah, kalau misalnya nih, kita lagi di jalan, lagi nyetir, bosen macet, kita dengerin lagu nih di YouTube, terus kalau misalnya pengen sambil buka Maps, itu bisa nggak sih? Nah, biasanya ada yang nanya kayak gitu. Nah, si head unit ini juga bisa buka aplikasi lebih dari satu secara bersamaan. Jadi caranya cukup simple dan cukup mudah, kalian pasti langsung ngerti juga. Nah, ini di bagian kanan atas, kalian buka aja. Nah, nanti kita kelihatan tuh tampilan aplikasi yang kita sedang buka tuh ada apa aja. Nah, terus kalian klik nih. Nah, kalau udah ngeklik kayak gini, ya udah, kalian bisa nge-split lagu yang kalian lagi dengerin di YouTube, ditambah kita buka map buat nentuin kita mau kemana. Dan udah pasti ketika lagi buka dua aplikasi secara bersamaan kayak gini, head unit ini nggak lemot karena tadi dari RAM-nya aja udah gede, dari prosesornya juga udah kenceng banget. Ini anti lemot. Kalau misalnya head unit yang spesifikasinya nggak kayak gini, ini satu aplikasi aja biasanya nge-lag gitu. Apalagi buka aplikasi dua, wah itu bikin kesel malah di jalannya, udah macet. Yang tadinya biar nggak terlalu bete, malah makin bete karena nge-lag gitu kan. Makanya langsung aja pakai si Alpha 10 Pro Series terbaru ini, karena ini recommended banget. Jadi si head unit ini juga dia udah support kamera input 720 sampai 1080 FHD ya. Jadi kalau misalnya kamera mundur kamu udah support HD, head unit ini juga udah support HD. Terus si head unit ini juga dia udah built-in kamera 360. Nah, kalau misalnya kamu punya budget lebih, pengen pasang 360 juga, head unit ini udah support. Nah, jadi buat kamu yang lagi cari head unit dengan RAM yang gede banget, anti lemot, kamu bisa pakai Alpha 10 Pro Series ini. Gimana, kurang gila apa head unit dengan RAM 12 GB, HP lo aja kalah sama head unit ini. Nah, buat kalian nih yang pengen samaan kayak mobil gue, langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.